Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan perlindungan hukum bagi kreditur dalam perjanjian jaminan fidusia. Kelompok kami di sini beranggotakan ada Sinta Damayanti, Farhan Al-Karim, Safna Silva, Bismo Alif, Adam Kevin, Fitra Zikri, dan Muhammad Aldori. Latar belakang. Bagi pihak debitur, bentuk jaminan yang baik adalah bentuk jaminan yang tidak akan melumpuhkan kegiatan usahanya sehari-hari. Sedangkan bagi kreditur, jaminan yang baik dan kepastian hukum bahwa kredit yang diberikan dapat diperoleh kembali tepat pada waktunya. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia. Fidusia yang berarti penyerahan hak milik atas dasar kepercayaan memberikan kedudukan kepada debitur untuk tetap menguasai barang jaminan, walaupun hanya sebagai peminjam pakai untuk sementara waktu. Lembaga jaminan fidusia telah diakui eksistensinya dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Namun dalam perjanjian jaminan fidusia, perlindungan hukum bagi kreditur masih dianggap lemah. Padahal kreditur juga mempunyai peranan penting dalam kegiatan ekonomi. Pembahasan. Fidusia berasal dari kata fido yang berarti mempercayai seseorang atau sesuatu. Jadi, fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Dari definisi yang diberikan jelas bahwa fidusia dibedakan dari jaminan fidusia, di mana fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan dan jaminan fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Objek jaminan fidusia meliputi baik benda tersebut telah ada maupun benda yang akan ada, benda bergerak yang berwujud dan tidak berwujud, serta benda tidak bergerak yang bukan merupakan objek hak tanggungan. Adapun salah satu cara untuk melindungi kepentingan kreditur adalah dengan memberikan ketentuan yang pasti akan kreditur secara keseluruhan. Maka, beberapa hal dapat menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap kreditur menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya lembaga pendaftaran jaminan fidusia. Yang kedua, adanya larangan pemberi fidusia untuk memfidusiakan ulang objek jaminan fidusia. Yang terakhir, adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia sebagai suatu usaha dalam melindungi kreditur. Jaminan fidusia harus didaftarkan, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan adanya pendaftaran tersebut, Undang-Undang Jaminan Fidusia memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan. Pendaftaran jaminan fidusia harus dilakukan pada kantor pendaftaran fidusia di lingkup tugas Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam pendaftaran jaminan fidusia, ada suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Sesudah pendaftaran fidusia dilakukan, kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerima pendaftaran jaminan fidusia. Kepentingan kreditur penerima fidusia apabila objek jaminan fidusianya adalah berupa barang tidak terdaftar, dalam hal ini berupa benda persediaan atau stok barang dagangan, maka perlindungan yang akan diterima sesuai dengan apa yang disepakati dan dijaminkan sebagai mana diterangkan dalam sertifikat jaminan fidusia yang dipegang oleh kreditur. Masing-masing bentuk tindakan yang dilakukan kreditur di atas akan membawa konsekuensi tersendiri dalam pelaksanaan hak kreditur sebagai penerima fidusia. Kesimpulan, pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur dalam suatu perjanjian jaminan fidusia
lahir dari pembuatan akta pembebanan jaminan fidusia yang dibuat secara notarial, dan terus dipertegas dengan pendaftaran ke kantor pendaftaran fidusia demi mendapatkan sertifikat jaminan fidusia. Dengan didaftarkan jaminan fidusia, maka asas publisitas terpenuhi. Ini merupakan jaminan kepastian hukum terhadap kreditur dan dalam pengembalian piutangnya dari debitur. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.